Yes. Nah, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan memuji Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam ibadah ini. Saya mengundang adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus Kristus. Salam juga. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik kepada kita. Mari kita memuji Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, dalam seminggu ini kita cenderung berbuat dosa, baik kepada orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, terlebih kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Inilah anakmu ya Tuhan, haleluya, amin. Karena kita telah mengakui segala dosa kita, untuk itu mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang 13. Mazmur 103 ayat 13 yang berbunyi demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena kita sudah mengakui segala dosa kita dan mendengarkan berita anugerah, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari
Mazmur 133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Nyanyian Syariah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Bilangan 31 ayat yang ke-50 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsongan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dengan pujian yaitu berlimpah sukacita di hati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa ya. Yang sudah pegang Alkitab, ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini atas kasih-Mu, kami boleh beribadah lagi. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca isi firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, Ibu Catherine yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa yang masih ingat ceritanya apa? Ayo. Pasti ada yang bilang, apa ya? Apa ya? Ibu Catherine kasih ingat. Cerita minggu lalu adalah tentang bagaimana orang-orang mendirikan menara Babel. Apakah Tuhan setuju? Tidak. Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, karena tujuannya ingin mencari nama, ingin membuat mereka masyhur, padahal Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak mau seperti itu. Maka diserahkanlah semua bangsa-bangsa pada saat itu, termasuk yang akan menjadi cerita kita pada saat ini, yaitu satu keluarga dari kisah Alkitab, yaitu tentang Bapak Abram. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita, Ibu Catherine mau tanya, ada yang mengaku atau tidak ini? Kalau dipanggil sama mama, dipanggil sama papa di rumah, atau tante atau om yang ada di rumah, dipanggil, Budi, Tato, sini dulu bantu mama. Ayo, ada yang mengaku? Langsung berdiri? Atau masih pura-pura tidak dengar? Atau memang tidak mau mendengarkan? Ayo, ada yang mengaku? Iya.
Kalau dipanggil berarti kita dibutuhkan. Nah, berbicara tentang tentang panggilan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini juga berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Bapak Abram. Nah, pada saat itu Abram bersama dengan ayahnya yaitu Bapak Tera hidup di daerah Haran. Dan di situ mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka begitu berlimpah harta bendanya. Banyak sekali ternaknya, kebun anggurnya yang luas. Pokoknya kehidupan Bapak Tera dan Bapak Abram ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi setelah mereka hidup senang diberkati bersama dengan keluarganya dan budak-budak yang ada pada saat itu yang diberikan oleh Tuhan, ternyata Tuhan memanggil Bapak Abram ini. Dia katakan, "Abram, keluarlah dari tempat itu. Saya akan menunjukkan engkau satu tempat di mana saya akan memberkati engkau." Apa respon Bapak Abram pada saat itu? Apakah dia pura-pura tidak mendengar? Atau pura-pura pasang headset di telinganya seperti biasa kalau kita di kamar dipanggil mama atau dipanggil papa, pura-pura, "Oh, ada headset di telingaku, dia tidak kudengar nih." Tidak ya. Bapak Abram pada saat itu langsung menengadah menghadap Tuhan. Dia memusatkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, lanjut ceritanya, Tuhan memberikan satu perintah kepada Bapak Abram ini untuk keluar dari daerahnya itu. Padahal mereka sudah diberkati. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Bapak Abram ini betul-betul percaya sama Tuhan Allah. Meskipun di lokasi yang dia tempati itu Tuhan sudah berkati, dia tidak tahu di mana Tuhan mau tempatkan dia, di daerahnya seperti apa, apakah di situ daerah banjir atau apakah di situ daerahnya kering. Tetapi Bapak Abraham ini tetap percaya sama Tuhan. Makanya Bapak Abraham ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi dari tanah tempat mereka diberkati Tuhan itu untuk mengadakan perjalanan menuju ke satu tempat, yaitu tempat yang namanya Kanaan. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita ini apa yang akan membuat kita terberkati melalui firman ini? Tentu ada ya. Yang pertama, ya, kita melihat ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Abram pada saat itu. Yaitu dia katakan bahwa aku kembali akan memberkati engkau. Meskipun itu sudah terbukti nih diberkati Bapak Abram itu di tanah Haran pada saat itu. Ya. Dan janji untuk memberkati Bapak Abram ini didengarkan oleh Bapak Abram untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Wah, hebat ya. Bapak Abram ini dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rancangannya untuk memberkati bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama, bahwa Tuhan memanggil Bapak Abram untuk menjadi berkat bagi sesamanya, bagi bangsa lain. Nah, dalam kehidupan kita juga ini dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti Bapak Abram. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi berkat? Dalam bentuk seperti apa? Ya, kalau kita dipanggil, ya kita menyaut, "Iya Mama, iya Papa, apa yang bisa saya bantu?" Nah, ketika kita sudah membantu Mama, Papa di rumah, berarti itu kita sudah menjadi berkat bagi Mama dengan Papa. Atau di luar sana kalau ada orang membutuhkan pertolongan kita langsung menolong. Itu kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya?
Iya, jadi ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua, dari cerita ini juga mau mengajak kepada kita bahwa kita melihat bagaimana kepercayaan Abram ini kepada Tuhan. Betul-betul dia percaya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak tahu dia mau pergi kemana, Tuhan mau membawa dia ke daerah mana. Tetapi karena percayanya kepada Tuhan ini, dia mengikuti perintah Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus mempunyai iman percaya yang kuat. Karena ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, semua kehidupan kita ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang akan membawa kita kemana, memberkati dalam sekolah, memberkati di rumah, memberkati orang tua dan semuanya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, Dia juga yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Iya, cerita kita pada saat ini terambil, ayo ya, yang sudah pegang Alkitab, buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ibu Catherine baca ya, kalian ikuti dalam hati dan melihat Alkitab kalian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menyanyi dengan lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Hampir atau masih jauh.
juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tidak sia-sia begitu saja. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan bisa berkenan kepadamu. Dan kiranya apa yang masih ada pada kami, mampukanlah kami untuk memakainya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan bersyukur untuk keberadaan orang tua kami. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk mengangkat tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam membimbing kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui dan melihat keadaan kami sekarang. Begitu berat tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah kami. Kami mohon supaya Engkau memberkati mereka. Berikan hikmat-Mu untuk bekerja dengan baik sehingga mereka boleh Engkau pakai di dalam semuanya, termasuk di dalam memutuskan mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, anak remaja dan anak besar yang senantiasa boleh menjalani tanggung jawabnya baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah walaupun dari rumah, tetapi mereka boleh tetap giat dan setia untuk belajar di dalam mengejar cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa juga memberkati mereka di dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan mereka. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dengarkanlah, ampunkan dosa kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan kita berdiri, kita menyanyi dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Waktu aku susah
adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan senantiasa menolong di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.